Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Sebelum kita memulai kegiatan kita, Bapak mengajak kalian untuk berdoa. Silakan kalian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sesuai dengan informasi yang Bapak bagikan minggu sebelumnya, bahwa di kelas 12 kita masih ada satu materi saja, yaitu terkait dengan laporan keuangan. Materi ini memiliki banyak submateri, dan minggu lalu Bapak sudah bagikan materinya dalam bentuk PowerPoint yang seperti sekarang. Bapak harap kalian sudah melihat dan membacanya, sehingga pada hari ini Bapak bisa menjelaskan dan kalian bisa lebih memahaminya. Baik, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran dari materi ini, itu kalian bisa memahami arti pentingnya laporan keuangan, kalian bisa membedakan jenis-jenis laporan keuangan, kemudian kalian dapat memahami alur penyusunan laporan keuangan, dapat mengidentifikasi komponen apa saja dari laporan keuangan tersebut, dapat mengidentifikasi macam-macam akun, dapat melakukan jurnal bukti transaksi dengan benar, dan dapat menyusun laporan keuangan sederhana. Definisi dari laporan itu sendiri adalah, laporan keuangan itu adalah informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Siapa saja pihak yang berkepentingan? Itu antara lain manajemen, manajer, kemudian pemilik saham kalau dia perusahaan besar, dan juga konsumen atau masyarakat, dalam hal ini pengguna produk dan juga orang yang ingin terlibat langsung dalam perusahaan tersebut. Baik. Laporan keuangan itu merupakan output dari proses akuntansi. Bisa terbentuk suatu laporan itu merupakan suatu proses, proses akuntansi. Apa tujuan dari laporan keuangan itu? Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan itu adalah laporan yang menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Jadi posisi keuangan itu seperti apa? Kondisi keuangan suatu usaha. Dari laporan keuangan itu bisa dilihat juga kinerja dari manajemen perusahaan. Nah, tujuan khususnya adalah menilai kekuatan kelemahan perusahaan. Seperti apa kekuatan kelemahan perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Menunjukkan posisi keuangan, menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Nanti kalian akan mengenal yang namanya harta, kekayaan, atau aktiva, dan kewajiban, hutang atau modal atau pasiva. Nah, ada istilahnya aktiva, ada istilahnya pasiva. Nanti kita akan lihat. Nah, ini beberapa jenis laporan keuangan. Ada namanya neraca. Kalian pasti tahu neraca kan? Neraca atau timbangan. Kalau sekarang kebanyakan neraca atau timbangan itu digital, tinggal taruh barang, keluar angka, menunjukkan berapa berat dari objek yang kita timbang. Tapi yang di sini yang dipakai adalah neraca zaman dulu, yang ada posisi kanan dan posisi kiri. Kalau kita menimbang sesuatu, ada benda yang ditimbang, ada benda yang dipakai ukuran menimbang, atau batu timbangan yang ada ukurannya 0,5 kilo, 1 kilo. Jadi kalau kita menimbang benda yang beratnya 1 kilo dengan batu timbangan 1 kilo, yang menyatakan bahwa benda itu beratnya 1 kilo adalah ketika posisi antara batu timbangan dan benda timbangan itu adalah sejajar. Nah, kebayang kan? Kalau kalian ke pasar mungkin pernah lihat. Jadi posisi sejajar. Nah, inilah namanya
laporan keuangan neraca, posisi sejajar antara aktiva dan pasiva, namanya balance sheet. Ini ya, balance sheet. Kemudian laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu adalah laporan yang menunjukkan posisi perusahaan apakah mendapatkan laba ataukah mengalami rugi. Laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan seberapa modal perusahaan itu berubah dari tahun ke tahun. Laporan arus kas, ya, posisi kas atau uang kas, dalam istilahnya cash flow, ya. Jadi laporan yang menunjukkan posisi atau kemana saja kas itu keluar dan berapa yang masuk, ya, itu catatannya. Kemudian catatan atas laporan keuangan, itu catatan-catatan lainnya. Itu terkait dengan laporan atau jenis-jenis laporan keuangan. Oke, sebagai pemahaman awal saja dulu ya. Nah, laporan itu terbentuk, ya, ada alurnya. Yang pertama, ada dulu persetujuan transaksi antara si penjual dan pembeli. Kemudian terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Bukti dari adanya transaksi itu, maka keluarlah dokumen transaksi. Ada nota, kwitansi, faktur, dan yang lainnya. Nah, dokumen ini kemudian dipersiapkan, ya. Kemudian dokumen ini dicatat di dalam jurnal, ada namanya jurnal, ya. Nanti kita akan belajar ini. Jadi dokumen itu dicatat, ya. Terjadi transaksi, ada bukti nota ini dicatat. Selain disimpan, nota itu dicatat. Ya. Setelah dicatat, langsung diposting. Ya. Posting itu disalin, ya, ke buku besar. Ada namanya buku besar. Bukunya tidak besar, ya, tapi istilahnya buku besar. Buku besar itu adalah di dalamnya sudah dipilah-pilah, ya. Nanti kita belajar namanya akun. Yang mana kas, yang mana persediaan, yang mana piutang, yang mana hutang, dan lain-lainnya. Jadi itu dipilah-pilah. Ini namanya posting atau menyalin ke buku besar. Nah, dari sinilah baru kemudian disiapkan laporan keuangan. Oke. Ini kalau tidak praktek sulit ya memahaminya, ya. Jadi kalian dengarkan dan pahami saja terlebih dahulu. Nah, ini siklusnya. Ada transaksi, pembuatan bukti, dicatat di jurnal, kemudian posting ke buku besar, kemudian dibuatkan neraca, jurnal penyesuaian. Nah, terjadilah dia laporan keuangan. Ya, kemudian ditutup neraca saldo setelah penutupan. Ya, neraca saldo ini artinya posisi saldo akhir, ya, yang akan dipakai untuk tahun berikutnya. Nah, ini yang penting pada hari ini, ya. Jadi ini poin dari pembelajaran kita hari ini. Namanya persamaan dasar akuntansi. Rumusnya, harta sama dengan hutang ditambah modal. Tanda sama dengan ini bukan menunjukkan sama dengan itu hasil pertambahan, bukan. Sama dengan itu adalah same, ya, equal, sama dengan, ya, satu sama dengan satu, ya, bukan 2 sama dengan 1 ditambah 1, bukan. 2 sama dengan 2, sama, seimbang, ya, itu artinya. Harta itu dalam hal ini namanya aktiva, sedangkan hutang dan modal dalam hal ini namanya pasiva. Tolong ini diingat, harta istilahnya aktiva, hutang dan modal istilahnya pasiva. Jadi persamaan dasar, hal yang paling mendasar sekali dari kalian belajar namanya laporan keuangan adalah memahami ini. Harta sama dengan seimbang, gitu ya, hutang ditambah modal. Ya. Definisi harta hutang modal kalian sudah baca minggu lalu, ya, jadi Bapak tidak jelaskan lebih panjang lagi.
Harta itu hal kekayaan yang dimiliki perusahaan. Ya. Hutang, kewajiban yang harus dilaksanakan. Modal, suatu yang baik berupa uang atau dalam bentuk lain, ya, yang dalam hal ini bisa digunakan untuk menunjang proses perusahaan. Nah, ini jenis-jenis harta. Ada namanya harta lancar, ada namanya harta tetap. Ya. Harta lancar, harta tetap itu dilihat dari wujudnya. Kalau yang tidak berwujud ada namanya hak paten, hak cipta, lisensi, waralaba atau franchise, copyright atau hak copyright sama ya, hak cipta ya. Tidak berwujud ya. Harta lancar, harta yang dalam penggunaannya mudah atau cepat dicairkan menjadi cash ya, sama itu ya. Atau bisa juga dikatakan harta yang cepat berubah wujud. Ya, contohnya kas tunai, kas di bank. Ini lancar sekali ya. Sehari-hari ini mengalami perubahan. Kas tunai, kas di bank. Piutang. Piutang itu berbeda dengan hutang. Piutang itu uang kita yang masih ada di orang lain. Kalau hutang itu orang lain, uang orang lain yang masih ada di kita. Ya. Surat-surat berharga, wesel, persediaan barang dagang, dan seterusnya. Harta tetap, ya, yang relatif lebih panjang umurnya. Tanah, gedung, kendaraan, alat-alat kantor, mesin. Ada namanya hutang, ada hutang lancar, hutang usaha atau hutang dagang. Misalkan kalian buka warung, beli barang dagangan, ngutang di orang lain. Setelah kalian dapat jualan barang tersebut, kalian bayar. Itu namanya hutang usaha. Hutang wesel, gaji itu hutang ya. Karena orang lain bekerja kepada kita, dia bekerja dulu baru kita bayar. Jadi kita punya hutang, ya, namanya hutang gaji. Hutang pajak sama ya, namanya hutang. Kewajiban kita kepada orang lain, itu namanya hutang. Hutang jangka panjang ada namanya obligasi, hipotek. Nah, istilah-istilah yang seperti ini, obligasi, hipotek, itu Bapak tidak jelaskan lagi ya dalam hal ini ya. Kalian yang harus mencari apa itu namanya hutang obligasi, apa itu hutang hipotek, tolong dicari di Google. Ya, contoh-contohnya ada, karena kalau ini Bapak jelaskan habis waktunya ya. Modal, contohnya modal pribadi, modal saham, dan laba ditahan. Oke. Nah, ini yang terakhir di pertemuan kita hari ini. Penjelasannya seperti ini. Anggaplah Agus. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Agus dia punya modal. Ya. Dia punya tempat usaha. Dia punya tempat pribadi gitulah bilang ya. Milik pribadi senilai 100 juta berupa tempat. Nah, sekarang tempat yang dimiliki Agus ini akan dipakai modal untuk menjalankan usaha. Maka untuk posisi aktiva dan pasiva seimbang, sehingga sekarang di manakah tempat kekayaannya Agus ini? Dia ada di aktiva. Ketika Agus punya tempat pribadi dipakai untuk tempat usaha, maka itu akan menjadi kekayaan usahanya. Sehingga kekayaan usaha Agus adalah 100 juta. Berupa apa? Berupa tempat. Dari mana datangnya tempat ini? Dari modal sendiri. Itu ceritanya ya. Kemudian, apakah cukup punya tempat saja? Tidak cukup. Untuk menjalankan usaha, selain punya tempat, harus punya uang. Nah, ternyata Agus punya uang. Uang pribadi juga sebesar 10 juta. Nah, uang pribadinya Agus yang 10 juta ini juga akan dipakai untuk menjalankan usaha. Sehingga, jadilah dia kekayaan usaha.
Dari mana sumbernya uang 10 jutanya Agus ini? Dari modal pribadi. Sehingga aktiva sama dengan hutang tambah modal. Aktiva sama dengan pasiva. Kalau aktivanya 110 juta, maka pasivanya, hutang tambah modalnya juga 110 juta. Nah, ternyata dengan 10 juta nggak cukup. Tapi Agus nggak punya uang lagi. Agus hanya punya uang 10 juta. Lalu, gimana caranya? Oh, gampang. Saya minjem. Si Agus minjam di bank 50 juta. Jadilah Agus punya utang. Untuk apa utangnya Agus? Untuk menjalankan usaha. Jadi kekayaan usahanya Agus berapa? 100 juta tambah 10 juta tambah 50 juta. 100 juta dari mana sumbernya? Dari modalnya Agus. 10 juta dari mana sumbernya? Dari modalnya Agus. 50 juta dari mana sumbernya? Agus minjam di bank. Jadilah dia utang. Ya. Jadi aktiva kekayaannya, hartanya, usahanya Agus 160 juta. Sama dengan hutang 50 juta ditambah modal sendiri 110 juta. Seimbang. Balance. Kekayaan 160, pasiva 160 juta. Ya. Nah, inilah yang namanya persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, ini nanti kita lanjutkan minggu depan penjelasannya. Kita hanya sampai di sini dulu pemahamannya. Sekali lagi, persamaan dasar akuntansi, pemahamannya seperti ini itu benar-benar harus kalian pahami dulu. Bahwa aktiva sama dengan pasiva, hutang ditambah modal. Kalau kekayaannya senilai 160, maka hutang tambah modalnya atau pasifanya juga harus 160 juta. Ya. Nah, inilah yang dicatat di awal sebelum terjadinya suatu transaksi. Bagaimanakah bentuk pencatatan ini? Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak, nanti Bapak akan berikan contoh kasus pemahaman tentang persamaan dasar akuntansi. Ya. Bapak harap kalian untuk yang hal-hal teori di materi ini kalian silakan cari di Google, baca lebih banyak. Dan untuk pemahaman persamaan dasar akuntansi seperti ini, nanti Bapak berikan contoh soal, tolong dikerjakan. Baik anak-anak, demikian penjelasan Bapak. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan dengan materi berikutnya, lanjutan dari materi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa. Silakan kalian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian sampai bertemu di pertemuan berikutnya.